Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam sejahtera. Waktu sudah menunjukkan istirahat siang jam 11:11. Baik, untuk mengisi kekosongan istirahat ini izinkan saya untuk berbagi tips. Mungkin Bapak Ibu anaknya pengen daftar tentara, polisi atau yang kedinasan. Hal di situ banyak hal yang harus dipersiapkan. Bahkan jauh-jauh hari sudah harus disiapkan. Dari kapan? Dari sejak dini. Dari usia kecil, Bapak Ibu harus menyiapkan anak-anak Bapak Ibu kalau mau dinas di sekolah di kedinasan. Yang familiar yaitu didaftarkan jadi tentara atau polisi, yang familiar itu. Kenapa saya bilang hal tersebut harus disiapkan dari sejak dini? Karena semuanya akan memperlancar, baik daftarnya, baik tes-tesnya, semuanya itu harus disiapkan secara matang. Baik Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu mau dicalonkan daftar jadi calon prajurit, calon TNI, calon Polri, itu hal yang harus disiapkan antara lain kesehatannya, kemudian posturnya, kemudian kekuatan daya tahan tubuhnya, yaitu fisiknya nanti, dan juga mentalnya pun ya harus kuat. Jadi lewat didikan-didikan Bapak Ibu sekalian akan menentukan hasil masa depan anak-anak Bapak Ibu. Baik, yang pertama, di sini saya banyak menemui kasus untuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Itu contoh kecil, ditindik telinganya. Saya tanya, kenapa ditindik? Ini dari lahir Pak, kata orang tua saya. Dulu saya sakit-sakitan. Zaman dulu kalau sakit-sakitan itu harus ditindik telinganya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Oh seperti itu. Itu hal yang salah Bapak Ibu. Jadi di negara kita ya, saya maklum ada banyak suku, kemudian ada banyak adat istiadat, banyak budaya-budaya, banyak kebiasaan para leluhur kita di situ. Jadi kalau sakit anaknya ditindik. Itu jangan sampai terjadi pada anak Bapak Ibu sekalian. Ya kalau sakit udah, sekarang itu zamannya udah modern, obati segera di dokter. Jangan ditindik. Karena kalau sudah ditindik otomatis itu sudah mengurangi bobot nilai. Kemudian ada yang menyangka lagi, ditindik Pak, nggak apa-apa Pak, tapi ini ada surat dari Demang atau Dewan Adat. Iya betul, tidak apa-apa, tapi itu akan mengurangi bobot nilai, kemudian akan mempersulit juga untuk anak ibu untuk, ya kemungkinan lolos itu sangat kecil di situ. Ingat, tindik. Kemudian ada juga yang ditato. Tato adat, kemudian tato kenakalan, apalagi itu nggak dibolehkan sama sekali. Kemudian makin ke sini Angkatan Darat memberi rekomendasi atau keringanan untuk batas-batasan tato hanya dibolehi 5 cm kali 7 cm. Itu pun harus bermakna adat istiadat di daerah setempat.
di situ. Jadi Bapak Ibu usahakan walaupun ada kemakluman seperti itu, untuk tindik sama tato usahakan jangan dilaksanakan atau jangan dilakukan pada anak. Cari alternatif medis kesehatan yang baik dan benar. Itu dari seputaran tindik dan tato. Kemudian setelah tindik dan tato, Bapak Ibu harus memperhatikan pertumbuhan anak Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah pada tahu semua kalau masuk ke dinasan ada norma-norma atau batas-batasan untuk tinggi badan. Untuk tinggi badan untuk calon tamtama prajurit TNI itu 158. Diberi kebijaksanaan oleh Bapak Presiden kita untuk prajurit tamtama tingginya cukup 58. 158 maksudnya ya, 158 cm. Kemudian untuk bintara tinggi badannya 163 cm. Bintara TNI. Kemudian kalau untuk Polri kalau nggak salah 165. Nah, kalau ada yang lebih tahu, lebih konkret lagi aturan barunya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Ya, kemudian untuk calon perwira itu 165 cm, baik akmil maupun akpol. Selain tinggi badan, Bapak Ibu juga harus memperhatikan berat badan anak. Jangan sampai obesitas atau kegemukan lah bahasa familiarnya. Obesitas, kemudian untuk kekurusan itu juga tidak boleh. Jadi harus minimal ideal. Untuk mengetahui berat badan ideal, rumus simpelnya Bapak Ibu yaitu tinggi badan dikurangi 105 sama dengan nanti ketemu berat badan. Nah, di situ contoh kecil, tinggi 165 dikurangi 105 sama dengan 60. Nah, 60 itu dalam artian berat badan anak Bapak Ibu. Demikian. Contoh kedua lagi, tinggi anak Bapak Ibu 170 cm bisa dikurangi 105 sama dengan 65. Nah, 65 itu langsung jadikan kilogram, 60 kilogram berat badan anak Bapak Ibu. Itu akan ketemu berat badan idealnya itu. Itu dari segi dua itu dulu yang bisa saya sampaikan, yang saya berikan tipsnya, tips awal, modal awal itu. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi acuan untuk Bapak Ibu untuk masa depan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anaknya. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu yang tidak kalah penting, Bapak Ibu harus mensupport anak dalam bidang olahraga. Dalam bidang olahraga itu harus Bapak support itu. Karena fisik mental yang kuat itu ya dipupuk, dibina dari kecil, dari usia dini. Jadi kalau dia hobinya, anak saya hobinya main bola, dukung saja. Entah dia bisa main bola atau tidak, yang penting dukung saja. Biar dia bisa lari sana, lari sini, beradaptasi sama teman-teman baru.
kemudian dia bisa ya daripada di rumah. Nah ini yang nggak boleh, diam di rumah main gadget, nggak mengenal waktu. Wah itu nggak boleh juga Bapak Ibu. Karena kalau sudah main gadget, kecanduan dan kemudian ya mohon maaf matanya mungkin rabun, baik rabun dekat maupun rabun jauh, itu akan menghambat juga saat nanti tes Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tega nggak tega, mau nggak mau ya harus dibatasi itu main gadgetnya. Lebih baik diberi fasilitas alat olahraga atau sepatu, entah t-shirt, entah apa, yang penting dia mau berolahraga. Ya, nggak usah panjang lebar, itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan like, comment, share. Kalau perlu juga subscribe yo. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.